Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online untuk Fisika Matematika 3. Dalam perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai Laplace transform. Kalau di minggu sebelumnya, di minggu sebelum UTS, kita sudah membahas mengenai Fourier transform, adalah salah satu transformasi fisika yang digunakan untuk membantu kita menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial. Terkhusus untuk di geophysics, kita bisa memanfaatkannya untuk memprocessing data time series menjadi frekuensi series ataupun length series atau spatial domain to frekuensi domain. Nah, dalam kasus kali ini, Laplace transform itu dapat juga digunakan untuk membantu kita menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial dalam bentuk aljabar. Nah, topik ini dibahas di buku Boas di chapter 8, tepatnya di bagian pembahasan mengenai ordinary differential equation, dan salah satu transformasi yang diperkenalkan di sana itu adalah Laplace transform. Bentuk sendiri dari Laplace transform tidak jauh berbeda dari Fourier transform. Yang membedakan adalah di Laplace transform tidak memanfaatkan fungsi kompleks, sedangkan di Fourier transform kita memanfaatkan fungsi kompleks. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kita akan masuk ke dalam slide-nya, slide pembahasan mengenai Laplace transform ini sendiri. Jadi kita mulai. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat kemiripan antara Fourier transform dengan Laplace transform itu sendiri. Nah, di mana di Fourier transform kita bisa merubah bentuk fungsi dari fx menjadi j alpha, di mana alpha ini bisa kita gantikan dengan j frekuensi, ataupun kebalikannya, kita bisa menggunakan transformasi. Nah, transformasinya adalah jika kita ingin mentransformasikan G alpha menjadi fx, maka kita bisa transformasikan melalui pengalian G alpha tersebut dengan integral dari minus tahingga sampai tahingga dengan E pangkat I alpha X dx, atau yang kemarin kita kenal dengan E pangkat I frekuensi X dx. Nah, begitu juga kalau kita ingin melakukan transformasi kembalikan, kita bisa jadikan G alpha itu mencari G alpha-nya kembali dengan cara mengalihkan 1/2 pi dikalikan dengan integral minus tahingga sampai tahingga dari fungsi fx yang kita dapatkan tadi dengan E pangkat min I alpha X dx. Nah, proses transformasi atau inverse transformasi ini telah kita gunakan juga kemarin di Excel untuk penjelasannya. Nah, kali ini, dalam perkuliahan kali ini, kita akan memanfaatkan Laplace transform, di mana jika kita punya suatu fungsi ft di sini, misalkan fungsi ft di sini, terus kita ingin mencari Laplace transform dari fungsi tersebut, kita bisa lakukan dengan cara mengintegralkan fungsi tersebut terhadap pengali E pangkat PT di sini. Nah, kadang di buku lain mungkin dia E pangkat ST atau macam-macam. Intinya dia merubah independent variable-nya yang tadi awalnya adalah T, sekarang menjadi T. Nah, bagaimana pengerjaannya? Jadi kalau saya hapus dulu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini di dalam slide, di Laplace transform itu sebagai contohnya di sini contoh 1, di contoh 1, jika saya punya fungsi ft itu bernilai sama dengan 1, maka saya ingin mencari nilai Laplace transformnya, tinggal saya kalikan 1 tersebut dengan integral 0 sampai tahingga dari E pangkat min pt dt. Maka kita akan dapatkan hasil integralnya. Kita tahu integral dari E pangkat min pt terhadap t itu adalah 1/, dari p, kan ya, 1/, dari p, karena dia bertanda negatif, jadi min 1/p E pangkat min pt dengan batasan integral dari 0 sampai tahingga. Nah, jika kita masukkan batasan integralnya, kita akan dapati E pangkat minus tahingga, E pangkat tahingga, tapi karena dia berpangkat negatif, jadi E pangkat minus tahingga dikurangi E pangkat 0, di mana E pangkat minus tahingga ini akan sama dengan 0, dan minus di sini dikalikan dengan minus di sini akan bernilai positif, dan di sini bernilai 1. Nah, maka kita akan dapat 1/p.
Nah, begitu juga kalau kita terapkan pada contoh kondisi ketika Ft itu sama dengan E pangkat min At. Kalau E pangkat min At, kembali lagi, E pangkat min At untuk mencari Laplace transformnya, kita kalikan dia dengan E pangkat min Pt dengan integral dari 0 sampai tak hingga. Karena ini adalah fungsi perkalian, kalau fungsi perkalian itu pangkatnya bisa dijumlah menjadi seperti ini. Dan ketika diintegralkan dia menjadi seperti ini. Nah, hal yang sama terjadi pada E, dia akan bernilai sama dengan minus 1. Seperti di kasus sini ya, dia bernilai minus 1. Nah, hasil dari integralnya adalah seperti ini. Nah, kenapa kita harus melakukan perhitungan seperti ini? Nanti kita akan bahas mengenai penjelasan lebih sederhananya. Nah, beberapa properties yang perlu kita kenal terkait Laplace transform itu adalah yang pertama, jika kita punya dua fungsi yang ingin kita transformasikan menggunakan Laplace transform, kita bisa melakukan Laplace transform masing-masing. Itu properti yang pertama kita kenal. Nah, jika ada faktor konstanta pengali di depan Laplace transform tersebut, di depan fungsi yang kita ingin transformasikan, maka faktor pengali konstanta tersebut itu bisa dikeluarkan. Itu adalah dua properti utama dari Laplace transform. Nah, untuk mengenai Laplace transform sini, dia sudah banyak tabel yang membahas mengenai Laplace transform tersebut, sehingga penyelesaian dari persamaan diferensial itu akan jauh lebih mudah lagi dengan kita melihat tabelnya. Nah, tabel dari Laplace transform itu bisa kalian lihat di halaman 469 di buku Boas. Di sana ada tabel Laplace transform yang mengkategorikan dari jenis yang pertama yaitu adalah konstanta, yang kedua adalah eksponensial pangkat min At, dan seterusnya sampai kalau nggak salah L26 kalau nggak salah. Coba bisa dilihat di halaman 469 ya. Nah, bagaimana contoh dari Laplace transform tersebut? Nah, di sini kita coba memanfaatkan dari Laplace transform tersebut. Nah, jika kita sudah tadi ketahui Laplace transform dari E pangkat min At itu adalah seper P plus A, maka jika A-nya itu kita ganti dengan IA atau min IA, maka kita akan dapati bentuk seperti ini nih. Ya. E pangkat IAT, di mana E pangkat IAT itu sebenarnya juga kita sudah bahas di pertemuan sebelum UTS, di mana bentuk kompleks dari E pangkat IX itu sama dengan cos X ditambah I sin X. Nah, di sini E pangkat IAT itu sama dengan cos AT plus I sin AT. Di sini ada I ya harusnya ya. Ada I. Nah, mengambil informasi dari Laplace transform, di mana jika kita transformasikan masing-masingnya, jika E pangkat IAT itu kita transformasikan menggunakan aturan yang tadi yang sudah kita contohkan di example 2, maka kita akan dapatkan E pangkat IAT ini memiliki Laplace transform yang bentuknya seperti ini. Dan cos AT dan sin AT sendiri juga sudah ada di tabel Laplace transform, di mana cos AT itu adalah P per P kuadrat plus A kuadrat, dan sin AT itu adalah A per P kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kalau saya jumlahkan keduanya, kita akan dapati bentuk seperti ini. Ya. Nah, pembuktian ini bisa membuktikan bahwa kalau Laplace transform dari cos AT ditambah I sin AT itu berkesesuaian dengan Laplace transform dari E pangkat IAT. Di sini kalau kita cocokkan mirip ya. Nah, terus untuk mencari masing-masingnya, kita bisa memanfaatkan informasi Laplace transform
jika Laplace transform itu merupakan bentuk fungsi penjumlahan dan satu lagi bentuk fungsi pengurangan, maka kita akan dapat bentuk seperti ini. Nah, ketika saya jumlahkan kedua fungsi tersebut, maka saya akan mendapat 2 kali fungsi cos, Laplace dari cos AT, di mana Laplace dari cos AT itu sendiri yang ini, yang tadi kita state di sini. Dan kalau saya kurangkan dia, kedua fungsi tersebut, maka saya akan dapat 2 kali Laplace transform dari sin AT, di mana dia bentuknya seperti ini, sesuai dengan yang kita state di awal tadi. Nah, ini pembuktian dari Laplace transform yang berada di tabel. Nah, pembuktian lain di sini atau verifikasi lain dari tabel Laplace transform, jika kita ketahui tadi cos AT memiliki Laplace transform yang nilainya sama dengan P per P kuadrat plus A kuadrat, di mana untuk mencari Laplace transform dari cos AT itu kita kalikan dia dengan E pangkat min PT dengan integral dari 0 sampai ta hingga, dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ketika saya diferensialkan kedua ruas terhadap A, di mana di sini dia akan berubah menjadi bentukan seperti ini. Ya, kalau E pangkat min PT-nya tidak bisa didiferensialkan karena dia tidak punya variabel A, tapi cos AT-nya itu akan memiliki persamaan min T sin AT. Maka, dan yang di ruas kanannya ketika didiferensialkan terhadap A, kita akan dapat P per P kuadrat plus A kuadrat pangkat 2 dikalikan dengan minus 2A. Nah, di sini kita dapati informasi bahwa minus T atau Laplace transform dari, ini jika minusnya sama-sama kita hilangkan, Laplace transform dari T sin AT sama dengan 2PA per P kuadrat plus A kuadrat kuadrat. Nah, ini ada di Laplace transform L ke-11. Nah, itu kita bisa manfaatkan di sana. Nah, Laplace transform juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua. Makanya ini ada di babnya ordinary differential equation, karena dia ingin menjelaskan bagaimana pemanfaatan dari Laplace transform dalam penyelesaian ordinary differential equation. Nah, di sini untuk yang orde pertama dahulu, jika kita ingin mencari solusi dari Laplace transform Y aksen, maka kembali lagi kita kalikan Y aksen ini adalah Y yang bergantung terhadap variabel T ya. Y yang bergantung terhadap variabel T. Kita kalikan dengan E pangkat PT, integral dari 0 sampai ta hingga dt. Kemudian kita integralkan, ingat aturan integral. Untuk kenapa bentuk seperti ini berubah menjadi seperti ini ya? Kenapa bentuk seperti ini berubah menjadi bentuk seperti ini? Kita ingat integral U aksen V sama dengan UV min integral V U aksen. Ya. Jadi yang kita anggap Y aksen itu adalah U aksen dan V-nya di situ adalah E pangkat min PT. Makanya kita dapat bentuk seperti ini. Nah, ketika kita integralkan dia, kita akan dapati bentuk E pangkat min PT. Tadi ketika kita integralkan dia akan menghasilkan nilai negatif ya, jadi tinggal negatif Y. Y-nya di sini dengan batasan 0 sampai ta hingga yang kita gunakan untuk yang 0. Nah, yang di kanannya juga sama, kita akan dapat bentuknya seperti ini. Atau jika kita misalkan Ly atau Laplace transform dari Y itu sama dengan Y besar di sini, maka kita bisa bilang Laplace transform dari Y aksen itu sama dengan PY besar min Y0. Oke, PY besar min Y0.
Kemudian dengan informasi tersebut kita bisa manfaatkan kalau kita pengen mencari Laplace transform dari Y double aksen atau turunan kedua dari Y, maka kita bisa gunakan aturan yang tadi. Dia akan berbentuk seperti ini. Ya, bentukan yang tadi sudah kita gunakan. Kita ganti Y aksennya dengan Y double aksen. Kemudian LY aksen itu sendiri kita masukkan lagi aturan yang sebelumnya. Jadi berlipat ya, berlipat. Sehingga nanti dapat bentukan akhir yang seperti ini. Nah, kita bisa terapkan itu di mana? Di sini ada contoh persamaan diferensial yang bisa kita gunakan untuk penerapan dari Laplace transform tersebut. Jadi, kalau saya punya persamaan diferensial yang seperti ini, dan kondisi di mana Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0, kita bisa mencari solusi persamaan diferensialnya menggunakan second order ordinary differential equation, atau kita bisa menggunakan Laplace transform. Di sini kita gunakan Laplace transform, di mana Laplace transform dari Y aksen itu bentuknya seperti ini. Laplace transform dari Y aksen itu bentuknya seperti ini. Ini Y double aksen, ini Y aksen, dan ini adalah Y sendiri. Nah, Laplace transform dari T pangkat 2 E pangkat minus 2T itu adalah 2 per P plus 2. Ini ada di tabel Laplace transform L6. Di mana di L6 itu dituliskan, di sini saya tuliskan ya, jika kita punya T pangkat K E pangkat min AT, itu jika ingin mencari Laplace-nya, misalkan Y-nya, ini maka LY-nya, ini sama dengan K faktorial per P plus A K plus 1. Makanya bentuknya tadi di sini yang menjadi K-nya adalah 2, yang menjadi A-nya di sini adalah 2 juga ya. Nah, menggunakan kondisi yang tadi, di mana Y sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0, maka variabel ini hilang. Maka yang tinggal hanyalah P kuadrat Y plus 4PY ditambah 4Y. Jika Y-nya kita keluarkan, maka kita akan dapati bentuk seperti ini. Dimana ketika kita lihat lagi, P kuadrat plus 4P ditambah 4 itu sama dengan P plus 2 kuadrat. Jika P plus 2 kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita akan dapati bentuk Y sama dengan 2 per P plus 2 pangkat 5. Nah, dengan aturan L6 tadi, dengan aturan yang tadi, kalau kita coba ganti warna kali ya biar kelihatan. Oops, sorry. Nah, maka kalau misalkan ini yang menjadi K, ya, K plus 1, maaf, maka sebenarnya K-nya itu adalah 4. Nah, kalau K-nya 4 dan A-nya di sini adalah 2, ya, A-nya adalah 2, maka seharusnya Laplace transformnya itu dari asal-usul bentukannya T pangkat 4 E pangkat min 2 T itu sama dengan 4 faktorial P plus 2 pangkat 5. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang di sini. Nah, gimana agar mirip? Ya, agar mirip berarti kita kalikan dia dengan 1/4 faktorial
di ruas kiri dan di ruas kanan, dikalikan dia dengan 2. Maka nanti ini akan hilang, bentukannya akan seperti ini. Maka kita bisa bilang Y atau solusi dari inverse transformnya, kalau tadi kita rubah dia menjadi bentuk Laplace transform, sekarang kita inversekan dia kembali menjadi bentukannya seperti ini. Oke, itu mengenai Laplace transform. Saya tidak ingin berlama-lama di perkuliahan kali ini. Mungkin sampai di situ dulu. Silakan dicoba-coba mengenai persoalan-persoalan Laplace transform. Akan saya upload di Emas mengenai soal-soalnya. Silakan kalian coba dahulu. Perkuliahan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.